Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Keberadaan saya di sini, saya akan membawakan dakwah singkat yang berjudul Adab Membaca Al-Quran. Selaras dengan status dan fungsi Al-Quran sebagai kitab suci, sebagai pedoman hidup umat manusia atau tempat-tempat rujukan bagi sekalian masalah hidup dan kehidupannya, maka tentu memelihara adab yang luhur terhadap Al-Quran merupakan hal yang penting dan mestinya harus diperhatikan. Adab yang disyariatkan terhadap Al-Quran antara lain: 1. Hendaknya mushaf Al-Quran diletakkan pada tempat-tempat yang layak, terhormat dan suci. Bila dibawa saat perjalanan, sebaiknya dipegang dengan tangan kanan dan tidak dibawa serta kecuali ke tempat-tempat yang suci. 2. Hendaknya orang yang membaca Al-Quran dan membawanya berpakaian dengan pakaian yang sopan dan bersih dari kotoran atau najis. 3. Apabila ayat Al-Quran dibacakan, maka orang yang mendengarkannya hendaknya tidak berbicara atau bercakap-cakap sehingga merusak kekhusyuan suasana. Hal ini dijelaskan dalam surah Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Yang artinya, apabila ayat-ayat Al-Quran dibacakan, maka dengarkanlah dan diamlah untuk memperhatikan agar kamu mendapat rahmat. 4. Hendaknya melakukan sujud tilawah bila menjumpai ayat-ayat sajadah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Hukum sujud tilawah adalah sunnah. 5. Hendaknya membaca Al-Quran di tempat-tempat yang suci dan tenang, sehingga pesan dari setiap ayat dibaca dapat disimak dan dihayati dengan baik. Sebaik-baik tempat untuk membaca Al-Quran ialah di masjid. 6. Bagi yang bermaksud membaca Al-Quran, hendaknya berwudu terlebih dahulu sebelum membacanya, agar suasana dapat tercipta dengan kekhusyuan menambah semangat dan membacanya. Meskipun secara hukum, membaca Al-Quran dalam keadaan hadas kecil termasuk kategori jaiz, lain halnya dengan yang sedang berhadas besar, seperti haid, nifas, atau junub, tidak dianjurkan untuk membaca Al-Quran. 7. Hendaknya membaca Al-Quran dengan posisi badan menghadap ke arah kiblat, sebab membaca Al-Quran merupakan salah satu bentuk ibadah yang kerap kali dijumpai ayat-ayat yang mengandung doa. 8. Hendaknya memelihara sikap yang sopan dan tenang serta penuh kekhusyuan selama membaca ayat-ayat Al-Quran, terutama khusyuk dalam menyimak dan menghayati pesan-pesan yang terkandung. Allah berfirman dalam Quran surah Shad ayat 29 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun anzalnahu ilaika wa mubarakun liyudabbaru ayatihi wa liyatazakkaru ulul albab. Yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah supaya mereka mempelajari ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. 9. Hendaknya membaca Al-Quran dengan alunan suara yang sebaik mungkin, sehingga merdu saat didengar, paling tidak merdu dalam ukuran si pembacanya sendiri. 10. Sebaik-baik tingkatan suara ketika membaca ayat-ayat Al-Quran ialah dengan suara sedikit nyaring, tidak ditahan dalam hati, namun juga tidak terlalu keras. Suara yang sedikit nyaring dimaksud untuk dapat menjaga konsentrasi membaca dari gangguan yang ditimbulkan oleh suara-suara sekitar. 11. Sebaik-baik cara membaca Al-Quran ialah tartil, yaitu membaca dengan lambat, paham, dan teratur. 12. Bila sedang membaca Al-Quran, lantas menguap, hendaknya berhenti membaca Al-Quran hingga menguap selesai, kemudian baru meneruskan lagi membacanya. 13. Sebelum membaca Al-Quran, hendaknya menetapkan di dalam hati niat yang ikhlas. Tak ada tujuan lain kecuali untuk mendekatkan diri ke hadirat setelahnya. 14. Hendaknya mengawal
rangkaian ayat dari setiap awal surah, kecuali surah Al-Baqarah sebaiknya memelihara bacaan basmalah. Cukup sekian dakwah singkat yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.